Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aini Fadri, NPM 22082600187. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait blok obstetrik, yang mana saya mengambil judul perdarahan postpartum. Baiklah, yang pertama, definisi perdarahan postpartum, di mana, perdarahan postpartum ini merupakan, kehilangan darah 500 mili atau lebih setelah janin dan plasenta lahir, yakni pada akhir kala 3 pada persalinan pervaginam atau 1000 mililiter, atau lebih pada persalinan seksual sesarea. Untuk klasifikasinya, bisa kita bagi menjadi 2, yakni yang pertama berdasarkan jumlah dan berdasarkan waktu. Berdasarkan jumlah bisa kita bagi lagi menjadi 2, yakni, perdarahan minor dan perdarahan mayor. Untuk perdarahan minor, yakni di mana, kehilangan darahnya itu, antara 500 hingga 1000 mililiter. Kemudian untuk perdarahan mayor bisa kita bagi lagi menjadi 2, yakni, mayor, sedang dan mayor berat. Untuk mayor sedang itu, di mana dia kehilangan darah antara 1000 hingga 2000 mililiter atau yang berat itu lebih dari 2000 mililiter. Kemudian berdasarkan waktu, dibagi menjadi 2, yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Di mana postpartum, primer ini, yakni perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. Kemudian, yang perdarahan postpartum sekunder ini terjadi setelah periode 24 jam sampai, 6 minggu pertama setelah, postpartum. Untuk etiologinya sendiri ada 4, yaitu tonus, tisu, tears, dan trombin. Tonus ini bisa disebabkan menyebabkan atonia uteri, tisu, disebabkan oleh jaringan, yakni sisa plasenta yang tertinggal, kemudian tears atau, robekan perineum, laserasi perineum, kemudian trombin, gangguan pada pembekuan darah. Kemudian untuk faktor risiko, bisa karena usia, jadi semakin semakin tinggi usia kehamilan itu berakibat, semakin besar resiko perdarahan postpartum, biasanya terjadi pada ibu-ibu, dengan kehamilan di atas 35 tahun. Maksudnya usia, ibunya di atas 35 tahun. Kemudian paritas jumlah, kelahiran, kemudian janin besar. Janin besar ini bisa menyebabkan adanya resiko, laserasi perineum atau robeknya, jalan lahir. Kemudian salah penanganan pada kala 3 dan partus lama. Kemudian untuk diagnosis perdarahan postpartum, yang pertama itu pemeriksaan fisik, kemudian pada pemeriksaan radiologi dilakukan USG dan pemeriksaan faktor pembekuan darah, apakah ada gangguan pembekuan darah atau tidak. Kemudian USG itu dilakukan, untuk melihat apakah adanya, sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Kemudian untuk gejala, ada gejala utama dan gejala lain. Pada gejala utama, pastinya ada perdarahan dari jalan lahir yang keluar segera setelah persalinan. Kemudian untuk gejala lain, eee, keluar darah yang berwarna merah segar, kemudian nyeri pada perut bawah, kemudian demam, pernafasan cepat, hingga bisa penurunan kesadaran yang bisa menimbulkan syok. Kemudian untuk tata laksana bisa kita bagi menjadi, 3, yakni tata laksana awal, tata laksana konservatif non bedah, dan tata laksana konservatif bedah. Untuk tata laksana awal bisa kita singkat menggunakan hemostasis, di mana hemostasis itu ialah, pertama meminta bantuan, kemudian memasang jalur intravena dengan kateter ukuran besar, lalu, mencari etiologi dan melakukan masase uterus, dan, memberikan obat-obatan, di antaranya oksitosis, ergometrin, dan misoprostol. Kemudian setelah diberikan obat-obatan dilakukan tata laksana konservatif non bedah, berupa
Menyingkirkan faktor sisa plasenta atau robekan jalan lahir, melakukan kompresi bimanual. Kemudian untuk tata laksana konservatif bedah, dilakukan kompresi uterus dengan teknik, Billinge. Dan untuk komplikasi dari perdarahan postpartum, karena kehilangan darah yang berlebihan, jadi penderita ini bisa, denyut jantungnya meningkat, kemudian pernafasannya cepat, serta penurunan aliran darah yang bisa berkomplikasi ke jantung, penderita juga. Eee, ini referensi yang saya gunakan, 3 referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, eee, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.